Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam advokat ya. Melihat dan mencermati tentang proses persidangan Nikita Mirzani, Bang Sahar menilai bahwa di dalam proses ini adalah pembodohan masyarakat sebenarnya, di mana dari awal keterlibatan pasal TPPU, kemudian pencemaran nama baik, prosesnya adalah pemerasan, kemudian divonis Undang-Undang ITE. Ketika banding, setelah dihilangkannya TPPU tersebut, dihilangkannya pemerasan, ketika banding, hukuman Nikita Mirzani bertambah 2 tahun 3 bulan. Lalu penambahan itu adalah pasal TPPU kembali ya. Sedangkan hal ini bahwa di dalam proses itu adalah proses pemerasan, vonis Undang-Undang ITE, dihilangkannya TPPU pada vonis, dan begitu pun pemerasan. Tapi setelah banding ditambah hukumannya dengan pasal TPPU kembali. Jadi tidak terarah dan tidak bisa dijadikan sebuah pelajaran sebenarnya seperti ini untuk masyarakat atau netizen ya. Karena ini Bang Sahar menilai adalah pembodohan masyarakat sebenarnya. Jadi dalam hal ini bahwa perlu sebuah evaluasi aparat penegak hukum untuk memberikan sebuah pembelajaran kepada masyarakat tentang hukum. Karena ini simpang siur ya. Ketika proses pemerasan divonis Undang-Undang ITE, dihilangkannya TPPU, pemerasan, ketika banding ditambahi hukumannya lagi 2 tahun Undang-Undang TPPU. Jadi membingungkan. Jadi perlu di sini arahan yang benar untuk masyarakat tentang proses hukum Nikita Mirzani ini sebagai apresiasi di sini, karena sangat tidak sinkronitas, simpang siur di dalam proses dan penyelesaian proses hukum Nikita Mirzani. Ada apa sebenarnya seperti ini? Oke, sampai di sini dulu Bang Sahar menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam advokat, salam sehat, salam waras.